Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin, amma ba'da. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat nikmatnya yang Allah karuniakan kepada kita, sehingga detik ini, saat ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa, tentunya tidak lain tidak bukan kesempatan ini kita manfaatkan untuk bermuhasabah. Kita manfaatkan untuk senantiasa mengkoreksi diri kita, untuk senantiasa mengecek diri kita pribadi terkait dengan perbuatan-perbuatan kita, baik itu perbuatan yang baik ataupun perbuatan maksiat kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka tujuan kesempatan yang Allah berikan kepada kita, yakni tidak lain tidak bukan bagaimana kita mengkoreksi, bagaimana kita bermuhasabah. Lebih banyak mana amalan-amalan baikkah yang kita lakukan selama 24 jam yang Allah berikan kesempatan kepada kita terkait dengan waktu, ataukah kemaksiatan yang kita lakukan kepada Allah dan Rasulnya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka hal yang paling penting bagi kita di dalam kehidupan ini, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka surah Al-Asr ini surah yang tentunya mengingatkan kepada diri kita tentunya untuk bagaimana senantiasa bermuhasabah, bagaimana senantiasa untuk berhati-hati di dalam kehidupan ini. Karena kenapa Allah sudah menegaskan innal insana lafi khusrin, karena setiap manusia itu akan mengalami yang namanya kerugian, kecuali 4 hal yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yakni yang pertama illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah, wa amilus salihat, orang yang senantiasa melakukan amal baik. Nah, maka poin ini adalah poin untuk mengkoreksi diri kita. Wa tawassaw bil haqq, saling nasihat menasehati antara satu dengan yang lainnya. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr,
dan saling melaksanakan hal-hal kesabaran di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah, kesabaran dalam hal kita menjauhi segala kemaksiatan yang Allah larang. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua kalinya selawat besar salam senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau, para keluarganya dan para sahabatnya yang telah mengantarkan dan membawa kita tentunya dari alam yang tidak mengerti, dari alam kejahilian, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni dengan adanya ad-dinul Islam, yang saat ini kita merasakan bagaimana nikmatnya kita hidup, bagaimana nikmatnya kita beribadah kepada Allah, bagaimana kita nikmatnya untuk menjalankan syariat dan sunnahnya. Tentunya jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lain tidak bukan kita hasil atau berkat perjuangan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sepatut dan selayaknya lah kita, lisan kita ini senantiasa berselawat kepadanya, senantiasa memanjatkan atau memuji kepadanya terkait dengan apa yang beliau sudah berikan kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Dan Allah Subhanahu wa taala sini menegaskan terkait dengan orang-orang yang beriman, dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasannya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya berselawat atasnya. Sallu ya innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di situ ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh kepada kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya itu berselawat kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di akhir kalimat itu, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, sallu. Di sini kalimat perintah. Kalau kita merujuk kepada nahwu saraf, di sini ada kalimat fi'il amr, yakni kata perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawatlah kalian alaihi atasnya, yakni kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita, tentunya selaku orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan untuk senantiasa berselawat kepadanya. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kemarin kita membahas tentang masalah mempersiapkan diri kita. Bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan, menyambut dengan sebuah ketenangan dan kedamaian dan kenyamanan hati kita, yakni menyambut dengan senyuman, menyambut dengan kebahagiaan. Karena kenapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Man shoma Ramadanan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan ini imanan, dengan iman kepada Allah, tentunya dengan rasa ikhlas, dengan hati ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, wahtisaban, dan mengharap kepada Allah, yakni mengharap apa? Maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Imanan wahtisaban ghufira lahu. Maka Allah di sini memberikan jaminan ghufira lahu, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya kita, ma taqaddama min dambi, dosa-dosa kita yang sebelum-sebelumnya kita lakukan. Namun para ulama berbeda pendapat terkait dengan dosa-dosa ini.
Ulama menjelaskan bahwa dosa-dosa yang terdahulu yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dosa-dosa yang tidak masuk kepada syirik, dosa yang tidak masuk kepada hal-hal yang sifatnya yang Allah larang, yakni yang berkaitan menyekutukan dengan Allah. Dosa-dosa yang kecil, Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menyambut bulan suci Ramadan ini dengan iman, wahtisaban, dan mengharap maghfirahnya Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Tentu dosa yang dimaksud di sini adalah dosa-dosa yang kecil, bukan dosa yang menyekutukan Allah, bukan dosa yang disebut bukan dosa kita yang sifatnya hal-hal yang sifatnya besar seperti menyekutukan Allah, atau dosa kita menyakiti hati orang lain, menyakiti hati orang tua. Nah, ketika dosa ini berkaitan dengan yang namanya manusia, maka tentunya syaratnya agar Allah itu mengampuni dosa kita, maka kita harus meminta maaf terlebih dahulu kepada orang yang kita sakiti. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengampuni dosa seorang hamba kalau seorang hamba tersebut punya salah, menyakiti hati temannya, menyakiti hati saudaranya, mengambil hak temannya, mengambil hak saudaranya. Sebelum kita itu meminta ampun atau minta maaf, menemui kepada orang yang bersangkutan, maka Allah tidak akan mengampuni dosa dalam hal ini. Kalau dosa kita urusan kepada Allah, yakni tidak ada kaitannya dengan makhluk, tidak ada kaitannya dengan manusia, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni kecuali satu, yakni syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah perbuatan atau dosa azim yang besar. Nah, maka di sini jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dambi, yakni mengampuni dosa-dosa yang terdahulu oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni ada pengecualian. Yang pertama, perbuatan syirik kepada Allah. Yang kedua, tidak punya dosa atau tidak punya salah kepada manusia. Maka kalau dua hal ini kita tidak pernah melakukan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, baik itu yang terdahulu maupun yang kita lakukan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan suci Ramadan adalah bulan tarbiyah. Bulan suci Ramadan adalah bulan Syahrul Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Bulan di mana Allah Subhanahu wa taala mendidik para hambanya agar hamba-hambanya itu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa di antara kita semuanya. Makanya dikatakan oleh para ulama bahwasanya bulan Ramadan ini adalah syahrut tarbiyah, bulan di mana di dalamnya kita dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan di mana di dalamnya kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala agar menjadi ciri dan karakter orang-orang yang bertakwa tentunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana kami wajibkan, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada umat-umat yang terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana kita sudah bahas beberapa pekan-pekan yang lalu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Wasari'u, maka bersegeralah kita, maghfiratin min rabbikum, mencari ampunan Allah Subhanahu wa taala.
Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Mencari ampunan daripada Tuhan kita. Yang mana ampunan tersebut luasnya seluas langit dan bumi ini beserta isinya. Uiddat lil muttaqin. Wa jannatun arduhas samawati wal ard. Artinya ampunan itu wajannatan arduhas samawati wal ard. Yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini beserta isinya. Uiddat lil muttaqin. Hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, selaras dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladina min qablikum la'allakum tattaqun. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa itu menjadikan sebuah kewajiban sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu, la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka persiapan tentunya untuk kita menyambut bulan suci Ramadan. Maka yang pertama kita dengan hati yang senang, hati yang ikhlas karena Allah taala. Jangan sampai merasa terbebani dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita terbebani sedikit pun terkait dengan hadirnya bulan suci Ramadan dalam hati kita. Maka kalau sedikit pun kita terbebani dengan hadirnya bulan suci Ramadan, maka kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa di bulan suci Ramadan. Yang kedua jamaah, di samping kita ikhlas, di samping hati kita ikhlas untuk menerima yang namanya bulan suci Ramadan ini, maka langkah-langkah yang kedua yakni kita perbanyak amalan-amalan sunnah di bulan ini. Lebih-lebih nanti kita di bulan Sya'ban. Karena Sya'ban itu adalah bulan yang untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, "Wa ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahrin qattun ila ramadana wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman fi Sya'ban." Yang artinya, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan puasa 1 bulan penuh kecuali puasa bulan Ramadan. Dan aku tidak pernah melihat beliau lebih banyak berpuasa sunnah melebihi puasa sunnah di bulan Sya'ban. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nomor hadisnya 1969 dan riwayat Muslim nomor hadisnya 1156. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya, nanti ketika kita sudah masuk di bulan Sya'ban, maka upayakan kita memperbanyak yang namanya siyam. Memperbanyak yang namanya memperbanyak kita berpuasa kepada Allah. Tujuannya apa? Agar kita terbiasa di bulan suci Ramadan kelak. Ketika kita sudah masuk di bulan suci Ramadan, kita sudah terbiasa yang namanya berpuasa. Terbiasa dengan yang namanya melakukan amal-amal baik. Terbiasa kita melakukan perintah-perintah, baik itu yang sifatnya wajib maupun sifatnya sunnah. Maka nanti ketika di bulan suci Ramadan, maka kita akan lebih kencang, lebih perbanyak lagi kita melaksanakan yang namanya amalan-amalan tersebut. Di hadis yang lain, dalam hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kana ahabbu syuhuri ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyasumahu Sya'ban thumma yasiluhu bi Ramadan." Yang artinya,
bulan yang paling dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berpuasa sunnah adalah bulan Sya'ban. Kemudian beliau menyambungnya dengan bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadisnya 2431 dan Ibnu Majah nomor hadis 1649. Dari Ummu Salamah, beliau mengatakan, "Ma ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu syahraini mutatabi'aini illa Sya'bana wa Ramadana." Ummu Salamah radhiyallahu taala anha berkata, "Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan berturut-turut kecuali di bulan Sya'ban dan menyambungnya di bulan Ramadan." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi nomor hadis 726, An-Nasa'i juz keempat nomor hadisnya 150, dan Ibnu Majah halaman 150 dan Ibnu Majah nomor hadis 1648 dan Ahmad di juz ke-6 293. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis, hadis ini merupakan dalil keutamaan puasa sunnah di bulan Sya'ban di dalam kitab Fathul Bari syarah Imam Bukhari. Artinya jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau merujuk kepada pernyataan daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau menyatakan bahwa keutamaan bulan yang namanya Sya'ban tersebut, di mana Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin yakni Aisyah radhiyallahu taala anha dan juga Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa sunnah. Nah, ini puasa sunnah sebanyak, bahkan beliau melakukan itu tidak sesering atau tidak sebanyak secara kuantitas ibadah puasa sunnahnya daripada bulan-bulan yang lain ketimbang di bulan Sya'ban. Artinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi di awal, bahwasannya bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana kita mempersiapkan amalan-amalan kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Untuk menyambut dalam rangka menerapkan terkait dengan amalan-amalan kita yakni di bulan suci Ramadan, maka kita perbanyak tentunya amalan-amalan di bulan Sya'ban, yakni puasa sunnah kita harus kita tingkatkan jamaah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Subulus Salam Syarah Bulughul Maram yang juz kedua halaman 239, Imam As-San'ani berkata, hadis ini menunjukkan bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan bulan Sya'ban dengan puasa sunnah lebih banyak daripada bulan-bulan yang lainnya. Nah, maka jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebentar lagi kita akan masuk kepada bulan Sya'ban. Maka kita kencangkan ibadah kita, yakni meningkatkan puasa sunnah kita. Meningkatkan puasa sunnah kita yang mana nanti ketika sudah lepas dari bulan Sya'ban, maka kita akan menyambung kepada bulan suci Ramadan. Ketika bulan Sya'ban kita kencangkan terkait dengan amalan-amalan sunnah kita, maka di bulan suci Ramadan kita akan terbiasa melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maksud berpuasa 2 bulan berturut-turut di sini adalah berpuasa sunnah pada sebagian besar di bulan Sya'ban sampai dengan 27 atau 28 hari, lalu berhenti puasa sehari atau 2 hari sebelum masuk kepada bulan suci Ramadan. Baru setelah itu dilanjutkan dengan puasa wajib selama Ramadan 1 bulan penuh. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ummul Mukminin yakni Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
di mana bulan Sya'ban ini, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwasanya bulan Sya'ban adalah bulan di mana kita mempersiapkan diri kita, mempersiapkan amalan-amalan kita, mempersiapkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Tentunya kita perbanyak amalan-amalan di bulan Sya'ban, perbanyak yang namanya sunnah-sunnah kita, tingkatkan amalan-amalan sunnah kita, tingkatkan saum kita, tingkatkan puasa sunnah kita, tingkatkan yang namanya sedekah kita, tingkatkan tilawah Al-Quran kita. Kenapa jamaah? Karena di bulan Sya'ban ini adalah bulan persiapan. Kalau amalan-amalan sunnah kita lakukan di bulan Sya'ban ini cukup bagus, maka tidak menutup kemungkinan di bulan suci Ramadan kita akan lebih meningkat. Maka jamaah yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa di bulan Sya'ban ini perlu kita tingkatkan untuk amalan-amalan sunnah kita, mempersiapkan diri kita, yakni untuk menyambut bulan suci Ramadan dengan hati ikhlas, dengan penuh harapan kita kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perbanyak yang namanya saum sunnah, perbanyak yang namanya puasa sunnah, perbanyak yang namanya puasa-puasa sunnah tentunya, baik itu Senin Kamis, Yaumul Bait, dan puasa-puasa yang lain. Bahkan keterangan daripada para ulama-ulama yang mana beliau Nabi kita Muhammad SAW berpuasa di bulan Sya'ban ini meningkat terkait dengan puasa sunnahnya ketimbang bulan-bulan yang lainnya. Beliau puasa 1 bulan itu terkait dengan sunnah ini jamaah, yakni sampai 27 bahkan 28 hari. Di samping puasa yang namanya Senin Kamis, puasa Ayyamul Bait, dan puasa-puasa yang lain tentunya di bulan Sya'ban ini. Nah, ketika itu ada rentang waktu 2-3 hari untuk melanjutkan yang namanya puasa 1 bulan suntuk. Kenapa ada hal itu jamaah? Karena dikhawatirkan kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan di bulan Sya'ban ini puasa suntuk, maka dikhawatirkan itu menjadi sebuah kewajiban bagi umatnya. Maka di sini para ulama menjelaskan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu meningkat saum sunnahnya, puasa sunnahnya itu yakni di bulan Sya'ban, dan berhenti beliau 2-3 hari untuk menjelang yang namanya bulan Ramadan. Yang ketiga jamaah, tingkatkan di bulan Sya'ban terkait dengan sedekah kita. Mungkin di bulan-bulan yang lalu kita sedekahnya hanya mungkin 1.000 atau 2.000, kita naikkan. Atau mungkin sedekahnya kita hanya sepekan sekali, Jumat Barakah. Maka di bulan Sya'ban utamakan kita diupayakan kita meningkatkan sedekah kita, agar nanti ketika bulan suci Ramadan sedekah kita itu lebih banyak daripada bulan-bulan sebelumnya. Yang keempat, tilawah Al-Quran. Yang mungkin kita membaca Al-Quran itu hanya seminggu sekali atau sebulan sekali. Diupayakan di bulan Sya'ban, kita upayakan tiap hari meskipun 1 ayat. Diupayakan dalam bulan Sya'ban ini, yang nanti kita mempersiapkan diri kita untuk sebelum kita masuk bulan suci Ramadan. Di bulan Sya'ban kita tingkatkan. Yang mungkin sepekan 1 halaman. Di bulan Sya'ban kita tingkatkan sehari 1 halaman. Dan nanti ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan, 1 hari 1 juz minimal. Bahkan para ulama, Imam Asy-Syafi'i, beliau itu mengkhatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan itu minimal 3 kali jamaah. Artinya, sebagaimana saya sampaikan tadi, bahwa Ramadan ini adalah syahrul Quran, di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang disebut dengan yang namanya nuzulul Quran di pertengahan di bulan suci Ramadan ini. Artinya, di bulan suci Ramadan ini kita perbanyak tilawah, perbanyak kita membaca Al-Quran. Yang terakhir jamaah, langkah-langkah untuk mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan suci Ramadan, yakni perbanyak zikir kita kepada Allah. Mungkin zikir kita hanya sebatas salat-salat waktu. Diupayakan di saat bulan Sya'ban sampai nanti masuk ke bulan Ramadan. Setiap nafas yang kita hembuskan,
upayakan itu harus ada nilai-nilai ibadah kita kepada Allah. Jangan sampai lisan kita ini tidak terbasahi dengan kalimat-kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, baik itu tahmid, baik itu takbir, baik itu tahlil, ataupun kalimat-kalimat thayyibah yang lainnya. Maka upayakan lisan kita ini senantiasa terbasahi dengan zikir. Namun zikir yang paling utama jamaah, yakni kita membaca Al-Quranul Karim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan zikir itu hati kita bisa tenang. Dengan zikir hati kita bisa tentram. Dengan zikir hati kita bisa nyaman. Dan dengan zikir kehidupan kita bisa damai dan aman sentosa insyaallah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan jamaah. Bahwasanya di bulan Sya'ban kelak, sebelum kita menuju kepada bulan Ramadan, maka upayakan kita meningkatkan ibadah kita, yakni ibadah sunnah kita. Meningkatkan ibadah sunnah kita ataupun ibadah-ibadah wajib kita harus tingkatkan. Yang semula kita tidak terbiasa untuk berjamaah di masjid, terutama kepada yang para jamaah, khususnya kepada para bapak-bapak, tingkatkan kita. Upayakan kita itu berjamaah di masjid. Kenapa jamaah yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Ramadan adalah bulan tarbiyah. Karena Ramadan itu adalah bulan pendidikan. Maka ketika kita memaksimalkan, memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, maka Allah sudah tegaskan, yakni akan menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan yang namanya hadiah kepada orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Artinya orang yang bertakwa itu wa jannatin 'arduhas samawati wal ard, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini, uiddat lil muttaqin, yakni hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat yang lain, yakni kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Artinya orang yang berpuasa dengan puasa yang baik, orang yang berpuasa dengan sesuai dengan syariat, dan senantiasa meningkatkan kualitas ibadah sunnahnya maupun ibadah mahdhahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan di akhir ayat tersebut, la'allakum tattaqun, yakni menjadi orang-orang yang bertakwa. Sementara orang yang bertakwa akan diberikan hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan reward oleh Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin, yakni surga yang luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, hanya untuk orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Dengan cara apa? Menjalankan syariatnya, menjauhi segala larangnya, menjalankan sunnah nabinya, menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Insya Allah, kalau kita melakukan hal-hal semacam itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan sebagaimana Allah janjikan, yakni wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, kalau ada hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya, mohon maaf yang tiada batas, yang tiada terhingga. Kalau ada baiknya, wallahi itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada kesalahan, baik itu dari penyajian, penyampaian dan sebagainya, wallahi itu semata-mata datangnya dari saya pribadi. Sekali lagi al-fakir, mohon maaf yang tiada batas, yang tiada terhingga. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi tambahan ilmu kepada kita semuanya, menjadi tambahan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan apa yang sedikit ini, mudah-mudahan menjadi tambahan kita, nilai ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhir pertemuan kita ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, wa afiyatan fil jasadi, wa ziyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizqa,
وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في شكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إن حفظ الأنبياء وفحم المرسلين والحمل الملائكة المقربين. اللهم ثبتنا فيما حفظت وبارك لي فيه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربينا صغارا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Jamaah dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa diberikan kekuatan, keistiqomahan untuk menjalankan syariatnya, untuk meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan nanti kita ketika sudah masuk di bulan suci Ramadan, kita bisa maksimalkan dan mengoptimalkan terkait dengan waktu yang Allah berikan, yakni kesempatan untuk berada di bulan suci Ramadan. Akhiran, terima kasih banyak waktu dan tempat yang sudah antum memberikan kesempatan kepada kami, kepada saya tentunya. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada antum semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada antum semuanya untuk menjalankan amanah, untuk menjalankan tugas yang Allah berikan kepada panjenengan semuanya. Terima kasih banyak. Akhiran, kita tutup pertemuan ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.